bakal melakukan pengabdian kepada masyarakat UMKM seperti ini. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kakaknya. Oke, yang pertama kita bakal membahas tentang kepatuhan hukum dan perizinan usaha. Apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha? Oh, wajib dong. Izin usaha kan sebelum kita ngejalanin usaha itu emang kita wajib izin dulu. Ada surat izin usaha dari kelurahan. Iya. Terus ada surat izin usaha dari Kementerian Halal. Gitu. Jadi wajib sebelum kita mulai usaha biar usaha kita tuh orang percaya atau trust sama kita, yang produk yang kita jual itu ternyata semuanya aman gitu dan udah berizin. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sejak kapan usaha ini mulai beroperasi secara resmi? Oh, beroperasi secara resmi kita dari 2024 awal ya kita. 2024 Januari. Jadi udah sekitar 1 tahunan ya? Iya. Ya, 1 tahunan. Nah, terus apakah usaha ini sudah memiliki NPWP dan melakukan pelaporan pajak? Kalau aku pribadi sih udah. Pribadi ya, data pribadi ya, NPWP udah, tapi kalau usaha belum sih, mungkin karena masih UMKM ke bawah, menengah ke bawah ya, jadi kayaknya nggak diperluin sih NPWP. Nggak tahu ya nanti ya, mungkin aku buat juga. Ya, mungkin kedepannya bisa dibikin. Iya. Terus apakah ada aturan tertentu dari pemerintah yang paling berpengaruh ke usaha ini? Nggak ada sih, pemerintah selama ini support aja sih, nggak ada aturan yang berpengaruh di kita sih. Lanjut. Apakah kakak ini kayak untuk pencatatan keuangan itu tuh dilakukan secara rutin tiap harinya? Oh iya dong. Pemasukan pengeluarannya. Iya, catatan keuangan wajib kita tiap hari kita catat dong, daily report. Jadi tiap hari kita catat, bahkan per item yang kita jual juga kita catat, kita report gitu, biar ketahuan kan. Terus juga bagaimana sih kak nyentuhin harga yang dijual, kayak emang dari bahannya atau emang kayak karena semuanya kebiasaan apa sih, kayak bisa nih konsumsi ini emang segitu harganya atau emang dari bahannya untuk nentuin harganya? Oh, itu dari HPP sih, kita hitung harga ingredient bahan yang kita pakai gitu, kita hitung berapa HPP-nya, baru kita bisa menentuin nilai jual. Oke. Abang kalau pembeli itu selalu dapat struk apa enggak kak? Pembeli belum pas terus sih, karena ya. flow-nya rame jadi nggak sempet sih mau. Oke. Gitu. Bagaimana kakak cara memastikan kalau kualitas dan kebersihan itu selalu kebersihan makanannya? Oh ya, kita kayak cross check terus tiap hari, tiap kita buka, tiap opening kita cek semua bahan ingredient. Kayak jagungnya kita cek kira-kira jagungnya fresh atau enggak, terus ada kotoran atau enggak di dalam jagungnya, atau kejunya atau butter gitu. Kita harus cek terus sih. Di sini kira-kira ada karyawan nggak sih kak? Sebenarnya ada sih, tapi karena kalau siang masih sepi, jadi sendiri aja masih bisa handle sih. Jadi kalau untuk karyawannya sendiri itu ada jadwalnya nggak kira-kira? Ada. Di hari-hari tertentu? Weekend. Oh, di weekend. Iya, di weekend baru ada. Kalau untuk toko store yang aslinya di mana nih aslinya? Kan kalau ini kan kalau lagi ada event aja nih buka di sini. Kalau bukan yang aslinya di mana? Aslinya kita ada di Bogor Pasar Tugu Antasari sama di seberang Kore. Santiani. Kira-kira apa hak utama yang dirasakan sebagai pelaku usaha kakaknya ini? Hak Utama yang dirasakan kakaknya? Oh, yang aku rasain selama buka usaha gitu maksudnya. Ah. Yang selama buka usaha sih yang pasti
pahit ya, buka usaha itu sebenarnya nggak enak, tapi gimana caranya kita tetap konsisten dan survive, gimana caranya bisa buat produk itu nggak cuman enak, tapi gimana caranya orang itu balik lagi dengan cara yang lain, kayak kita ramah kepada pembeli atau kita welcome dengan semua orang yang datang. Jadi produk enak aja sebenarnya nggak cukup buat kita usaha itu buat running, tapi ada banyak faktor yang bikin kita tetap survive. Kira-kira kalau menurut kakaknya kewajiban yang paling sulit untuk dipenuhi dalam menjalankan usaha itu apa? Kewajiban yang paling sulit dipenuhi ya pasti ekspektasi orang yang beli ya. Ekspektasi orang beli pasti aku pengennya begini, aku pengennya begitu. Jadi kita nggak melulu harus nurutin kemauan dia kan. Karena kayak kita jual suke mozzarella, orang pengen, aku pengen rasa coklat gitu, pengen tambah topping green tea, tapi nggak bisa di kita karena basically mozzarella nya udah manis, jadi nggak bakal ketemu rasanya. Nah hal-hal gitu kan yang kita nggak bisa menuhin kemauan customer gitu. Kalau dia mau campur coklat sendiri ya silakan. Kalau kakaknya ini pernah nggak sih dapat dapat pembinaan atau sosialisasi hukum dari pemerintah gitu? Oh belum pernah dapat sosialisasi. Jadi kalau pemerintah tuh kayak udah terima jadi aja gitu. Iya. Nggak ada kayak sosialisasi dulu sebelumnya gitu. Nggak ada sih, ya kita buka aja, buka usaha sendiri gitu, terus ya ngerasain sendiri lah, nggak ada support pemerintah dan lain-lain. Kalau seberapa paham kakaknya dalam usaha terhadap aturan perlindungan konsumen? Biar nggak ngecewakin atau ngerugiin konsumen gitu. Oh, lebih ke bahan-bahan dan ingredient sih kayaknya ya. Iya. Jadi bahan-bahan ingredient harus benar-benar aman dan bersertifikasi BPOM, dan itu bisa dikonsumsi semua banyak orang gitu sih, paling itu sih. Juga bahan-bahan. Oke Kak, kayak apa ada nggak sih yang pernah komplain gitu, kayak pelanggan tuh tiba-tiba kayak komplain gitu ke outletnya langsung gitu? Oh pasti ada dong, karena komplain itu bagian dari sebuah proses yang bikin kita tuh makin berkembang. Jadi bukannya kita berharap orang komplain ya, tapi kalau orang komplain tuh berarti orang aware sama kita gitu. Aku paling senang orang komplain dan kita bisa benerin. Iya. Gitu. Apa yang itu sama aja kayak kritik dan saran gitu ya Kak ya. Malah lebih takut lagi kalau kita buka usaha tapi ternyata nggak ada komplain dan orang nggak balik lagi. Nah itu sih yang bikin Iya, bener. Kayak kita ini. gimana sih cara menyelesaikan komplain pelanggan itu Kak? Menurut dari yang kakak pernah alami nih ya gitu, kayak gimana sih Kak? Yang pasti kita minta maaf, itu yang utama. Iya. Yang kedua kita lihat produknya kesalahannya di mana, terus kita ajak diskusi orangnya, dan kita ajak ngobrol dan kita ganti sih produknya sesuai dengan ketentuan yang kita milikin gitu. Jadi kita ganti produknya misalnya nggak sesuai sama dia, atau dia komplain kemanisan, yang kita buat susunya lebih dikit gitu, nggak kita buat terlalu manis gitu. Ini Kak, kayak menurut kakak nih ada nggak sih aturan hukum yang saat ini tuh udah membantu atau justru memberatkan kakak gitu, UMKM kakak? Selama ini yang berimpact langsung sih belum ya, tapi Yang memberatkan? Yang memberatkan dari pemerintah ya? Iya. Oh iya. Ada sih kayak pengurusan haki gitu sih yang paling yang belum. Pengurusan haki tuh mungkin berbayar gitu, nah itu sih memberatkan kita. Jadi kalau bisa kita UMKM bisa mendapatkan hakinya terus secara free gitu loh. Terus kayak apa sih harapan kakak terhadap perlindungan hukum di masa depan ini, kayak kalau ada aturan atau bantuan dari pemerintah yang paling kakak harapin itu apa? Paling nggak ada bantuan atau supporting dari UMKM ya. Support itu dalam bentuk kayak semua UMKM itu kayak disosialisasi dan di trial gitu, jadi mereka jualan tuh nggak cuma jualan aja, kayak mana diajarin secara profesional. Gitu ya pelatihan profesional, gimana caranya
apa peralatan yang emang bisa Yang- dipakai iya. atau enggak, dan di edukasi lah ya, yang baik itu yang mana, yang benar itu yang oke itu yang mana gitu ya. Itu Kak yang sekian dan kita dari kami terima kasih sudah mau Membantu menjawab.